Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nasionalisme. Yang pertama ada teori tentang nasionalisme, dan yang kedua ada tentang faktor penyebab munculnya nasionalisme, dan yang ketiga ada nasionalisme di Indonesia. Menurut ahli Otto Bauer, nasionalisme muncul karena adanya persamaan sikap dan tingkah laku dalam juangkan nasib yang sama. Menurut Hans Kuntz, berpendapat bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu kepada negara dan bangsanya. Sedangkan menurut tokoh para ahli, Ernst Ratnan menyatakan nasionalisme ada ketika muncul keinginan untuk bersatu. Faktor-faktor kemunculan nasionalisme dimulai dari abad ke-19 dan abad ke-20. Dimulai muncul benih-benih nasionalisme pada bangsa-bangsa di Asia Afrika, khususnya di Indonesia. Kemunculan paham nasionalisme pada masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang dibagi atas dua, yaitu faktor dari dalam internal dan faktor dari luar, yaitu eksternal. Faktor dari dalam internal, kenangan kejayaan di masa lampau. Di Indonesia sendiri pernah mengalami kejayaan pada masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, yang dimana pada masa kerajaan Majapahit yang kokoh dirinya wilayah Nusantara, sedangkan Sriwijaya tangguh dalam kemaritimannya. Selanjutnya, munculnya golongan cendekiawan. Perkembangan di Indonesia dari golongan-golongan cendekiawan atau pelajar yang menjadi penggerak dan pemimpin munculnya organisasi Pergerakan Nasional Indonesia dalam melawan penjajahan. Selanjutnya, persamaan yang sama dan sepenanggungan dari penderitaan dan kesengsaraan masa penjajahan. Penderitaan dan kesengsaraan dari bentuk-bentuk penjajahan bangsa Barat membuat banyak masyarakat memiliki tekad dengan menentang imperialisme Barat. Ajaran nasionalis yang mengembang dalam babak politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dalam babak atau bidang politik, tampak dengan upaya gerakan nasional menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan dan penyelewengan hak asasi manusia. Mereka mau menghancurkan kekuasaan asing atau kolonial dari Indonesia. Selanjutnya di dalam babak atau bidang ekonomi, tampak dengan telah tersedianya usaha penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kelaratan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya di dalam bidang kebudayaan atau budaya, tampak dengan upaya untuk melindungi dan memperbaiki dan membalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing di Indonesia. Para nasionalis berusaha untuk memperhatikan dan menjaga serta menumbuhkan kebudayaan asli bangsa Indonesia. Nasionalisme Asia Afrika. Yang dimaksud dengan nasional Asia dan Afrika adalah aliran yang cerminkan
bangsa-bangsa Asia dan Afrika sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Barat. Dengan demikian, nasionalisme di Asia dan Afrika merupakan gerakan untuk menentang imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat. Nasionalisme negara-negara di Asia yang berkait menentang kolonialisme antara lain terjadi di India, Filipina, Indonesia, Turki, Jepang, dan Cina. Sedangkan negara di kawasan Afrika yang mengembangkan ajaran nasionalisme akibat imperialisme antara lain Libya, Mesir, Angola, dan Afrika Selatan. Faktor dari luar atau eksternal, munculnya paham-paham baru. Berbagai paham-paham baru seperti nasionalisme, komunisme, imperialisme yang salah satunya pernah digunakan organisasi-organisasi dalam pergerakan nasional di Indonesia. Selanjutnya, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Pada tahun 1904 sampai 1905, Jepang melawan Rusia dan tanda Jepang sukses mengalahkan Rusia. Hal ini dikarenakan modernisasi yang dilakukan Jepang yang telah membawa kemajuan pesat dalam berbagai bidang. Bahkan dalam babak militer, awalnya daya yang dimiliki tersebut Jepang dapat melawan Korea, tetapi yang belakang sekali dia melanjutkan ke Manchuria dan beberapa kawasan di Rusia. Kesuksesan Jepang melawan Rusia inilah yang mendorong lahirnya semangat bangsa-bangsa Asia Afrika mulai bangun melawan bangsa-bangsa asing di negerinya. Selanjutnya, perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Banyaknya pergerakan nasionalisme membuat paham nasionalisme semakin berkembang dan menyebar di berbagai bangsa Asia Afrika. Nasionalisme Indonesia adalah ideologi yang muncul pada masa kolonialisme Belanda di Hindia Belanda yang menyerukan kemerdekaan bagi koloni itu. Dan pembangunan di bawah kekuasaan kolonial itu sering disebut kebangkitan nasional Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945 dan diakui merdeka dari Belanda setelah tahun 1949, setelah Revolusi Nasional Indonesia. Nasionalisme Indonesia bertahan sebagai seperangkat ideologi yang mendukung melanjutkan kemerdekaan dan pembangunan negara yang bersatu merdeka. Karena sifat Indonesia yang multietnis, nasional Indonesia tidak terdiri dari pembelaan terhadap suatu kelompok etnis, kadang-kadang diwujudkan sebagai nasionalisme kewargaan, nasionalisme agama, dan nasionalisme sayap kiri. Beberapa bentuk tersebut dicontohkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia yang berarti berbeda-beda namun tetap satu, dan Jawa kuno dalam ideologi dasar negara Pancasila atau dalam undang-undang kontemporer yang menjamin keberagaman suatu dan agama. Peranan nasionalisme di Indonesia. Perkembangan nasionalisme yang mengarah pada upaya untuk melakukan pergerakan nasional guna seakan melawan penjajah tidak dapat bebas dari peran berbagai golongan yang telah tersedia di dalam masyarakat seperti golongan terpelajar, kaum cendekiawan, golongan profesional, dan golongan pers. Nasionalisme di Indonesia mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat ketika secara resmi Budi Utomo atau perpanjangan tangan Belanda diakui oleh pemerintah Belanda pada tahun 1908. Secara singkat, perkembangan nasionalisme Indonesia menjadi lebih ramai sejak berdirinya Budi Utomo. Ini saja yang dapat saya sampaikan tentang teori nasionalisme dan faktor penyebab munculnya nasionalisme dan nasionalisme di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada terdapat kesalahan dalam
pembuatan video dan tulisan. Sekali lagi saya akhiri dengan doa wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi